Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, khusus pada para pengurus masjid dan seluruh para tokoh masyarakat, para hujjah yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr." Inna sesungguhnya ini huruf taukid. Jadi kalau Allah menggunakan huruf taukid atau penekanan, itu berarti kalimat berikutnya sesuatu yang sangat penting. Allah itu jangankan pakai huruf taukid penekanan, tidak pakai huruf taukid pun sebenarnya kalimat berikutnya sangat penting, apalagi menggunakan huruf taukid. Sesungguhnya kami menurunkan inna anzalnahu, itu adalah Al-Quran di lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Allah menyimpan Al-Quran 30 juz itu di Lauhul Mahfuz. Lauh adalah daun atau lembaran, mahfuz terjaga. Lauhul Mahfuz sebagian ulama terletak di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir-takdir, siapa jodoh kita, siapa anak kita, kaya miskin, umurnya berapa, semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Termasuk Al-Quran 30 juz itu tercatat sempurna di Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah, itulah pada malam Al-Qadar atau yang disebut dengan Lailatul Qadar. Di mana ke Baitul Izzah? Baitul Izzah itu bumi yang kita tinggali ini, di atasnya ada langit pertama. Di langit pertama itu ada Nabi Adam. Di salah satu tempat langit pertama itu ada yang disebut dengan Baitul Izzah. Bait adalah rumah Al-Izzah, kemuliaan, artinya rumah kemuliaan. Sekaligus 30 juz Allah menurunkan Al-Quran di malam itu. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz. Dari surat Al-Fatihah sampai Anas 30 juz sempurna, tidak ada yang dikurangi, turun di malam itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi dalam eskatologi Islam ada hal-hal yang gaib sebenarnya, karena kita tidak tahu persis seperti apa hakikatnya. Cuma para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya menerangkan begitu, termasuk Ibnu Abbas yang menerangkan hal ini. Kemudian ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di langit ke-7. Di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad SAW menunaikan Isra Mi'raj, beliau ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7. Nah, di langit ke-7 itulah ada Baitul Ma'mur. Bait artinya rumah, makmur yang sangat ramai. Kenapa? Karena sangat ramai dengan tawafnya malaikat. Tiap hari Allah menciptakan malaikat 70.000 dan masuk 70.000 itu ke Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ada Baitullah, tempat manusia kita tawaf kalau menunaikan ibadah haji atau umroh atau kalau tawaf sunnah, maka lulusan dengan Baitullah itu ada Baitul Ma'mur. Para malaikat kalau mau turun ke bumi menyebarkan sesuai dengan tugas masing-masing, maka melalui Baitullah baru menyebar ke
tempat yang ditugaskannya. Juga di langit sana. Dan Rasulullah SAW pada saat Isra Mi'raj itu diperlihatkan itu semuanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini bukan pertanyaan dari Allah karena tidak tahu dan mungkin. Ini adalah penegasan juga. Kalau bahasa kitanya, kamu tahu gak apa itu Lailatul Qadar? Jadi Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau aku tahu tentang Lailatul Qadar, apa yang harus aku amalkan? Apa yang harus aku baca? Kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa inti dari segala doa. Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan doa agar masuk surga, diringankan hisab, dibebaskan dari api neraka, tapi mengajarkan doa ini? Ini sangat-sangat penting karena ini diminta langsung oleh Siti Aisyah, istrinya beliau. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau afuun, maha menghapus dosa. Di dalam Asmaul Husna ada nama Allah nomor ke-82, yaitu Al-Afu. Allah yang maha menghapus dosa, Allah yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau menyukai memaafkan. Maka konsekuensi logisnya fa di situ adalah fa sababiyah. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya, maka hapuslah dosa-dosa saya. Kalaulah seseorang sudah dihapus dosanya, maka sudah pasti masuk surga, sudah pasti diringankan hisabnya, sudah pasti dihindarkan dari api neraka. Karena yang membuat susahnya seseorang adalah dosa. Hisab berat itu karena dosa, masuk neraka itu karena dosa. Makanya orang yang sukses di Lailatul Qadar adalah orang-orang yang Idul Fitri. Id adalah kembali, fitri fitrah. Idul Fitri adalah kembali kepada fitri. Jadi orang yang paling dirindukan oleh manusia yang melaksanakan sahur di tanggal 1 Syawal adalah orang yang bernama Fitri. Karena setiap orang pengen kembali kepada Fitri. Orang yang paling dicari di awal-awal menjelang mau melaksanakan sahur adalah hilal. Makanya kalau ibu punya suami namanya hilal, jangan disuruh keluar, sebab berbahaya. Ntar orang mengumumkan di medsos saya sudah ketemu hilal, padahal hilal yang dimaksud adalah suami dari Ibu Fitri. Siapa yang paling dicari, yang dirindukan pada saat selesai Ramadan? Ya adalah yang dia bukan, karena yaitu dia ingin kembali kepada Fitri. Berbahagialah orang yang namanya Fitri. Fitri adalah fitrah manusia bersih dari dosa-dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kenapa? Karena dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi di antara keutamaan Lailatul Qadar, apalagi mengamalkan doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah, adalah dibersihkannya dosa-dosa, tidak tersisa. Jadi dosa ada yang ditutup, diangkat penutupnya, terlihat lagi. Kenapa ada orang yang dibuka aibnya? Itu karena dosanya tidak dihapus. Suatu saat kalau masih ditutup, boleh jadi bisa dibuka atau bisa terbuka. Alhamdulillah, kita dihargai karena kita mulia soleh, bukan karena dosanya aja ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Lailatul Qadar itu adalah saat-saat Allah menghapus semua dosa yang dilakukan oleh kita
sehingga dunia wal akhirah insyaallah mendapatkan kemudahan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alf syahr. Malam itu adalah malam yang lebih baik, bukan sama dengan, ini bukan semalam 1000 bulan, bukan, tapi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik itu bisa 1001 bulan, bisa 2000 bulan, bisa 5000 bulan, bisa 1 juta bulan, bisa 1 miliar bulan. Pokoknya khairun min alf syahr. Tidak akan terkejar oleh ibadah yang kita lakukan kalau tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ini adalah salah satu protesnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya bukan protes, tapi mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu umat-umat sebelum kita usianya panjang-panjang, sementara kita pendek-pendek, gak akan terkejar ibadah mereka dengan usia yang pendek ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu diantaranya dengan surat Al-Qadar ini. Umat Nabi Muhammad SAW memang usianya pendek, tapi Allah berikan karunia keutamaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Di antaranya apa? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di samping doa tadi, apa yang harus kita amalkan? Baca Quran. Karena hakikatnya Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Al-Qurannya sudah 30 juz selesai turun dari Baitul Izzah secara bertahap turun kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Artinya walaupun sudah selesai Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW dan kita saksikan saat ini, bisa diraba, bisa dibaca, bisa dihafal, bisa dipahami, ini mujizat terbesar. Maka amalan yang berikutnya adalah kata Rasulullah, Iqra'u al-Quran. Kalian bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi sahabatnya. Jadi syafaat itu terambil dari kata syafaat, asyaf wasyafi wal wadr, demi yang genap, wal wadr dan demi yang ganjil. Jadi asyafi itu genap, al wadr itu ganjil. Kita nanti di yaumul qiyamah, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu kita akan datang sendirian, datang kepada Allah. Jangankan sahabat, jangankan teman, jangankan saudara, ibu apapun itu tidak peduli dengan anaknya. Suami gak peduli dengan istrinya, begitu pun sebaliknya. Anak gak peduli dengan orang tuanya, pokoknya datang sendirian. Bayangkan, itu negeri yang baru didatangi, kemudian kita datang sendirian tanpa kita tahu bagaimana aturan-aturan di dalamnya. Bayangkan kalau kita misalnya datang ke sebuah negeri yang sangat asing bagi kita, kemudian perbekalannya tidak jelas, kita bawa bekal cukup atau tidak, dan tidak ada tempat orang untuk bertanya, tidak ada tempat orang untuk dimintai pertolongannya, tentu kita akan sangat tegar. Maka disitulah peran Al-Quran sangat dipentingkan. Nanti kata Rasulullah, Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat, akan menjadi teman, sehingga kita tidak sendirian lagi. Itu yang disebut dengan wasyaqi, demi yang genap. Itulah yang disebut dengan apa? Syafaat.
Al-Quran akan memberikan syafaat itu di hari kiamat. Bahkan jauh sebelum itu nanti kita akan masuk ke alam kubur. Di alam kubur juga kita sendirian, tidak ada yang menemani, tidak ada boro-boro teman, orang tua, siapapun yang katanya cinta sehidup semati, sudah mati sudah selesai, kita aja sendirian. Kalau kita bisa membaca 30 juz, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, bacalah surat Al-Munjiyat. Al-Munjiyat itu apa? Al-Munjiyat itu surat penyelamat, artinya yaitu apa? Surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Rasulullah SAW orang yang sudah dijamin masuk surga, kalau masuk ke alam kubur sudah pasti beliau mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Tapi beliau selalu mengamalkan membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk sebelum beliau tidur. Itulah 30 ayat. Kalau kita tidak bisa 30 juz, paling tidak 30 ayat. Sehingga jangan sia-siakan Al-Quran ini, karena dia akan menemani di saat kita sendirian, tidak punya teman. Al-Quran akan menemani. Apa bedanya syafaat Al-Quran dengan syafaat yang lainnya? Kalau syafaat lainnya boleh jadi disiksa dulu, masuk neraka dulu, boleh jadi baru diangkat. Tapi kalau syafaat Al-Quran, dia tidak disiksa dulu, jadi dia menghindarkan dari siksaan baik di alam kubur ataupun di alam yaumul qiyamah. Tidak boleh tersentuh sedikit pun. Ketika kita masuk ke alam barzakh, itu surat Al-Munjiyat, surat Tabarak, surat Al-Mulk, dia akan mati-matian menjagai kita, sehingga tidak ada malaikat satu pun yang berani mengguli kita di alam kubur. Begitupun nanti di yaumul qiyamah, dia akan mati-matian menjaga kita. Bahkan ketika kita lewat di sirat, dia akan mendampingi kita. Alangkah bahagianya orang kalau ditemani di saat yang dibutuhkan, yang menemaninya adalah Al-Quran Karim. Maka mumpung kita masih diberikan usia, mumpung kita masih ada di alam dunia, kita mau kemana lagi? Apalagi usia sudah terus bertambah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali ya amal soleh kita. Sebenarnya diantaranya adalah Al-Quran Karim. Bacalah Al-Quran, dijamin oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini akan menemani nanti di hari kubur, di alam barzakh, dan di yaumul qiyamah. Dialah yang akan mati-matian, sehingga kita tidak boleh tersentuh sedikit pun oleh siksa atau rasa takut. Dan yang paling penting adalah kita didampingi terus sampai masuk ke dalam surga. Bahkan di depan pintu surga itu disuruh kita, kamu baca tuh Al-Quranul Karim, dibaca sampai ayat terakhir. Itulah menentukan, setiap hurufnya menentukan kedudukan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah meninggalkan Al-Quranul Karim, minimal membacanya. Syukur kalau mengamalkannya, alhamdulillah. Nah, di malam Al-Qadar itu, siapa orang-orang yang akan mendapatkannya? Di samping doa tadi adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Jangan pernah takut salah, karena membaca Al-Quran walaupun salah tetap dapat pahala. Falahu ajroni, kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca Al-Quran wa yattaqu, terbata-bata, falahu ajroni, maka bagi dia 2 pahala. Jadi nggak ada tuh dosa bagi orang yang membaca Al-Quran. Salah aja dapat pahala, apalagi kalau benar. Al-mahiruna, orang-orang yang mahir adalah ma'asafaratil kiramil bararah, bersama para malaikat kiramil bararah. Siapa mereka? Orang malaikat penjaga wahyu.
malaikat yang sangat-sangat taat kepada Allah, malaikat yang khusus diciptakan oleh Allah untuk menjaga setiap huruf Al-Quran, dijaga oleh ma'as-safaratil kiramil bararah. Itulah orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan karunia Lailatul Qadar, karena itu sangat penting dan belum tentu nanti di tahun depan kita bisa mendapatkan umur jamuan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah karuniakan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal quddus rabbuna rabbul malaikati war ruh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tafhim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Ramadan al-adai fardi syahri Ramadan hadis sanati bil